Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Hadirin, alhamdulillah subuh ini kita kembali silaturahim secara offline ini. Biasanya online, kali ini offline. Bertemu langsung, bertatap muka di masjid dalam keadaan beriktikaf setelah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pertemuan ini dijauhkan dari malapetaka, dari bencana yang sekarang sedang ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan pertemuan ini juga pertemuan yang akan membawa kepada keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Pagi ini kita akan menjelaskan makna sekuler, sekularisme, sekularisasi dihubungkan dengan kajian tafsir tematik dalam Al-Quran, supaya kita mendapat gambaran seperti apa sih Al-Quran memandang sekuler, sekularisasi atau sekularisme itu. Jauh sebelum istilah itu muncul, Al-Quran sudah mengatakannya. Kita mulai dengan penjelasan tentang makna sekuler. Sekuler itu berasal dari kata sekulum yang memiliki dua arti, yaitu kini, di sini. Kini menunjukkan waktu, di sini menunjukkan tempat. Jadi makna sekuler punya makna terkait dengan soal waktu, terkait dengan soal tempat. Mudah kata kuncinya waktu, tempat, waktu. Itu. Apa yang dimaksud dengan pemaknaan tentang tempat, tentang waktu? Ini terkait dengan memaknai tentang hidup. Jadi sekuler itu terkait dengan pemaknaan tentang hidup. Ternyata hidup itu hanya dimaknai dengan dua sisi. Hidup adalah sekarang, kini, dan di sini, di dunia ini. Itu pandangan dasarnya itu. Jadi sekuler itu sebetulnya konsep tentang memaknai hidup, lalu melahirkan satu pandangan, satu konsep bahwa hidup itu adalah hanya yang sekarang ini dan hanya di sini. Apa artinya? Tidak ada kehidupan setelah kematian. Tidak ada kehidupan yang tak terlihat. Kehidupan setelah kematian itu adalah akhirat. Kehidupan yang tak terlihat itu adalah alam gaib. Dan akhirat itu gaib. Jadi kalau gitu bagaimana memandang hidup? Memandang hidup yang sekarang. Di sini saja. Bahasa Al-Qur'annya ad-dunya. Ad-dunya itu artinya yang dekat. Dari kata dana kata kerja, dekat. Adna, terdekat. Dunia, yang dekat. Apa yang maksud dengan konsep yang dekat? Yang terlihat, yang terasa, yang terukur. Singkatnya, yang dapat diindra. Jadi kehidupan itu ini saja, yang terlihat, yang terasa, yang terukur, yang dapat diraba, yang dapat diindra. Itu ad-dunya namanya. Gitu. Apakah ada kehidupan setelah ad-dunya? Tidak ada. Karena hanya kini. Tidak ada di tempat lain. Kini, sekarang, kini. Dan di sini.
Oleh sebab itu, sekuler ya, tidak ada kehidupan setelah mati, menolak adanya akhirat, menolak adanya kehidupan rohani, menolak adanya kehidupan setelah mati, menolak adanya al-ghaib. Karena ad-dunya lawannya al-akhirah, itu lawannya. Yang sekarang lalu ada yang akhir. Ad-dunya lawannya al-ghaib, karena dunia ini terlihat, sedangkan al-ghaib tak terlihat, tak terlihat oleh kita. Jadi dengan demikian ad-dunya punya makna lain, yaitu materi. Kenapa materi? Karena sifat materi itu bisa diukur, bisa dilihat, bisa diraba, bisa disaksikan sekarang. Maka ad-dunya sekarang punya makna lain, yaitu materi. Al-Quran menyebutnya asy-syahadah. Tadi asy-syahadah itu kembali lagi harfiah di Al-Quran, kan asy-syahadah yang dapat dilihat, yang dapat disaksikan, asy-syahadah. Lawannya al-ghaib. Al-ghaib itu apa? Hidup, pengalaman kematian itu al-ghaib, pengalaman di alam kubur itu al-ghaib. Malaikat berada dalam kehidupan al-ghaib, jin di tempat al-ghaib, setan di tempat al-ghaib, tak terlihat kecuali sesekali menampakkan diri. Dan yang paling tinggi tingkat kegaibannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menolak al-ghaib, menolak yang tak terlihat, itu berarti menolak esensi ajaran Al-Quran. Konkretnya menolak hidup setelah mati, sama dengan menolak intinya, itu menolak akhirat. Padahal akhirat itu inti keyakinan dalam Islam. Setelah iman kepada Allah, setelah iman kepada rukun iman yang 5, tinggal yang ke-6-nya, atau salah satu dari 6 itu adalah keyakinan kepada al-akhirah. Begitu gampang kan memahaminya tuh. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan. Al-Quran turun untuk pertama kalinya tahun 610 Masehi. Lalu Rasulullah wafat tahun 632. Itu artinya paroh pertama abad ke-7. Kenapa paroh pertama? Kalau sampai tahun 600 sampai 650 itu paroh pertama, lewat angka 650, 651 itu paroh kedua. Karena 100 dibagi 2 saja. Begitulah sejarawan biasanya menjelaskan tentang rentang waktu. Gitu. Jadi Al-Quran turun pada paruh pertama abad ke-7 Masehi. Saat itu belum dikenal pandangan tentang sekuler. Istilah sekuler baru muncul abad ke-17 setelah Renaissance di Barat. Tapi substansinya sudah disebut dalam Al-Quran. Mari kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan sekuler. Nah, tadi pengantar. Sekarang kita masuk kepada kajian. Ayat tentu tidak akan seluruh ayat, ini hanya sampel saja. Pertama, saya mengajak hadirin untuk membuka surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 24. Silahkan bisa kita ikuti sama-sama. Mau menyimak dapat pahala, kalau cerita pahala dapat manfaat. Mau memfungsikan mata tentu tambah pekerjaan, juga tambah bonus. Mau memfungsikan telinga, menyimak saja. Mau telinga dengan mata, buka Al-Qurannya. Tangan digunakan juga untuk membuka.
pokoknya surat ke-45 surat ke-45 ayat 24. Seperti biasa saya akan bersama-sama menerjemahkannya kata demi kata supaya betul-betul otentik, supaya kita bisa menghayati, bisa meresapkan dan mengikuti alur pikir Al-Qur'an gitu. Kita ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, dan mereka telah berkata. Apa yang dikatakan berarti ada yang ada dalam pikiran, ada yang ada dalam hatinya, ada dalam sanubarinya. Karena itu waqalu bisa ditafsirkan mereka memiliki keyakinan. Karena yang diyakini itu ada di dalam, lalu diungkapkan lewat kata-kata. Begitu. Kalau harfiahnya waqalu, dan mereka berkata. Lebih tepatnya, dan mereka sudah mengatakan, karena fi'il madhi, ma hiya illa hayatunad dunya, tidaklah hidup ini, ma itu tidak, hiya hidup kata ganti, illa kecuali hayatunad dunya, kehidupan kita di dunia saja. Tidaklah hidup ini kecuali kehidupan sekarang, kini, di sini, di dunia. Nah ini kan sudah jelas harfiah banget, pas dengan makna sekuler itu begitu. Padahal ini dikatakan orang-orang Mekah. Ini yang mengatakan ini orang-orang Mekah. Kita mengenal beberapa Abu kan, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Gosok. Jadi lihat ini para abu ini yang berbicara, tapi abu sih netral saja, itu ayah artinya. Ini tidaklah hidup ini kecuali hidup kita sekarang, hidup kita yang dekat, hidup kita yang kebendaan, hidup kita yang materi. Namun tuh kita akan mati. Wanah ya, dan kita hidup. Dia meyakini memang faktanya ada orang hidup, ada orang mati. Itu diyakini. Karena kalau tidak meyakini itu kan fakta. Itu fenomena, ada orang mati, ada orang hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahru, dan tidak ada yang membinasakan kita. Membinasakan kita atau membinasakan kehidupan illa dahru, kecuali sang waktu. Jadi ingin mengatakan dunia terjadi dengan sendirinya, lalu ada rentang waktu berakhir dengan sendirinya. Itu namanya alamiah. Tidak percaya ada yang menciptakan, tidak percaya ada yang mengelola, yang mengurus. Walaupun orang Arab kalau sampai yang menciptakan dia percaya Allah. Kalau yang urus itu yang tidak. Kalau menciptakan masih. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan tidaklah bagi mereka, wa itu dan, ma itu tidak, lahum bagi mereka, bidzalika tentang pendapat tersebut, min ilmin dari ilmu. Maksudnya pendapat mereka yang demikian itu tidak berdasarkan kepada ilmu. Lebih tepatnya tidak berdasarkan kepada ilmu yang datang dari Allah yang menciptakan alam, menciptakan manusia. Seharusnya kita punya pendapat, kita punya opini, kita punya pandangan tentang hidup berdasarkan ilmu. Ilmu yang paling tinggi, yang paling objektif, ilmu yang datang dari Allah yang menciptakan manusia. Itu yaitu ilmu berdasarkan wahyu, singkatnya. Inhum, tidaklah mereka punya pandangan tentang tadi itu, illa kecuali yadunun, menduga. Itu hanya dugaan. Kalau bahasa ilmiahnya itu hanya asumsi,
hanya dugaan. Jadi sekuler itu adalah pandangan yang berdasarkan dugaan saja, tidak berdasar ilmu yang datang dari Yang Maha Pencipta. Padahal tentang alam, siapa yang lebih tahu tentang alam? Siapa yang lebih tahu tentang manusia? Yang menciptakannya. Oh, seharusnya begitu. Nah, ini juga nanti saya hari Selasa diminta untuk mengomentari hasil penelitian para dosen se-Indonesia tentang integrasi ilmu di Kementerian Agama. Nah, saya kira pandangan yang pertama adalah sumber ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala seharusnya. Baik, kalau begitu sekuler ini kita bagi. Ternyata sekuler itu ada yang beberapa jenis. Nah, sekarang akan menguraikan jenis-jenis atau macam-macam sekuler. Yang pertama, yang paling berat adalah tadi yang tidak meyakini ada kehidupan setelah mati, yang tidak meyakini ada kehidupan akhirat. Ini yang paling berat, sekuler kelas berat ini. Saya mulai menjelaskannya seperti Al-Quran. Ini menjelaskan sekuler yang paling berat ini. Sebut saja kalau istilah dengan ikan, kelas kakap. Gitu. Ini analog saja. Ikan yang paling kecil kan dianggap ada ikan teri. Ini bukan kelas teri, kelas kakap. Kalau kaitan dengan keadaan, ini yang paling dahsyat. Kalau kaitan dengan berat, ya ini yang paling berat. Yang tidak meyakini ada kehidupan setelah mati, jelasnya tidak meyakini akhirat. Di zaman modern, sekuler yang demikian itu berbasis kepada pandangan kebendaan. Pandangan kebendaan itu kan materi. Lalu kalau jadi ismu, materialisme itu. Jadi sekuler disanggah, di backup, didukung oleh pandangan materialisme, bahwa yang ada, yang eksis adalah materi. Di balik materi tidak ada. Itu hanya ilusi. Ilusi itu apa sih ilusi? Ya, bayangan saja, imajinasi. Itu. Nanti akan muncul indikatornya. Wah, ngapain ngomongin akhirat? Akhirat itu cuma dongeng. Nah, ini ilusi itu dirumuskan jadi dongeng. Ngapain ngomongin akhirat? Ini cuma mimpi menjelang tidur. Ngapain ngomongin akhirat? Itu hanya menindak bobokan. Itu. Nah, itu contoh-contoh ungkapan-ungkapannya. Ungkapan ini memang tidak menggambarkan filosofi, itu namanya ucapan harian. Itu di permukaan. Tapi yang di permukaan itu kalau ditelaah, oh ternyata punya akar ke dalam. Kita sering melihat yang di permukaan, tidak sampai menghubungkan dengan apa sih di balik itu, dalamnya apa. Itu kira-kira. Jadi menuduh terhadap orang yang meyakini ada hidup setelah mati, itu adalah pandangan yang kalimat lainnya, oh itu tidak empiris. Betul tidak empiris untuk yang hidup, empiris untuk yang mati. Itu empirisnya pengalaman. Ya, kalau belum mati ya belum jadi empiris, itu adalah keyakinan. Jadi harus ditanya, empiris buat siapa? Ya buat panjenengan yang belum mati ya belum empiris akhirat itu. Tapi buat almarhum almarhumah, keadaan di alam kubur, pengalaman mati adalah empiris. Apa sih empiris? Gampangnya yang dialami. Nah, ini sekuler yang kuat. Bagaimana orang yang sekuler seperti ini? Kupur, tidak ada keraguan apapun. Karena menolak salah satu rukun iman yang pokok, yaitu akhirat. Jadi tidak usah ada keraguan, tidak usah ada dirumuskan dengan kalimat yang
apa namanya samar-samar. Saya ngambil keputusan tegas saja, itu kufur, orangnya kafir. Sampai mana batas kafir? Tentu jika ucapan itu betul-betul datang dari pikirannya, dari perasaannya, dari ruhaninya, dari totalitas kepribadiannya. Jika itu hanya datang dari mulutnya saja, itu orang fasik, itu as-sufaha, orang yang tadi tidak berilmu, tidak punya dasar. Nama lainnya orang bodoh. Karena tadi wa ma lahum bidzalika min ilmin, mereka mengatakan itu tanpa dasar ilmu. Jadi bukan, nah apa tidak dasar ilmu? Itu karena as-sufaha, orang bodoh. Meskipun kenyataannya di dunia itu tokoh, pembesar atau apa. Jadi kata kuncinya adalah itu tindakan kufur jika ucapan itu betul-betul diyakini. Tapi kan kita tidak tahu keyakinannya. Tuh, hanya kalau gitu diduga telah kufur. Karena kita, kecuali kita melakukan wawancara mendalam, betul nggak? Kalau diulang-ulang ada indikasi bukan kesalahan, bukan kekeliruan, bukan kehilapan. Jadi singkatnya adalah tindakan itu harus hati-hati. Kita langsung menuduh hitam di atas putih kufur, tidak bisa. Tapi itu sudah menjurus mengarah kepada kekufuran. Mengapa saya tidak sampai masuk kepada tingkat mengkufurkan? Karena ada Nabi mengingatkan. Nabi mengingatkan dalam hadis yang insya Allah sahih, saya telah ada di Al-Bukhari. Man qala li akhihi ya kafir. Siapa orang yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, maksudnya muslim kepada muslimah, muslim kepada muslim, muslimah kepada muslim, pokoknya tidak dibedakan jenis kelamin. Hei kafir, atau semandangan, atau menyatakan bahwa akhirat tidak ada, tadi itu mimpi, itu dan sejenisnya. Faqad waqa'a alaihi, maka tuduhan itu bisa benar-benar terjadi bahwa yang dituduh kafir itu benar-benar kafir. In kana kama qala, jika keadaan yang dituduh itu benar-benar seperti yang diucapkannya. Artinya kalau dia mengucapkan kalimat kufur, betul nggak itu ada pada perasaannya, betul nggak ada pada pikirannya, betul nggak ada pendapat pribadinya, betul nggak itu dari kedalaman hatinya. Nah, dan ini wilayahnya wilayah yang kita tidak bisa tahu kecuali kita menggali. Wa illa, jika ternyata yang diucapkan itu hanya ucapan belaka, tapi di hatinya masih ada keyakinan, tuh, wa illa fa'alaihi, maka kekufuran jatuh kepada yang menuduh. Kenapa demikian? Soal kufur itu soal yang berat, bukan soal yang enteng. Itu punya dampak. Dampaknya adalah orang yang kufur ini tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan keridhaan, segala kebaikannya terhapus tuntas, habis, dan menjadi penghuni neraka yang kekal. Ini kan persoalan berat. Yang kedua, soal pandangan agama itu pada intinya masalah pribadi yang bersangkutan dengan Allah. Yang ketiga, pendapat itu ada dalam kedalaman hatinya, kecuali kita sudah menggali dan meyakinkan galiannya, baru itu namanya dohiran wa batinan. Itu. Jadi sampai tuduh menuduh tunggu dulu. Tapi kita yang paling penting kita memahami konsepnya seperti apa. Nah, ini baru sekuler tingkat dasar. Masih ada waktu untuk menjelaskan sekuler yang sedang dan yang ringan. Jadi yang berat, yang sedang, yang ringan, ya kayak gitu ya. Biasanya orang dari yang ringan dulu, ini balik yang berat dulu. Nggak apa-apa. Nah, sekarang saya akan melanjutkan
makna sekuler yang sedang, tengah. Tapi bagaimanapun juga mau sedang, mau ringan, mau sedang, berat, sekuler ya tetap sekuler. Gitu. Kalau yang kedua, pandangannya meyakini ada Allah, meyakini ada Tuhan, meyakini agama, kebenaran agama. Itu kalau ini kan tadi sudah. Tetapi persoalannya adalah agama itu tarik saja kepada hati. Agama itu simpan aja dalam kehidupan pribadi. Agama itu menjadi wilayah personal, wilayah fardiyah kalau bahasa Arabnya. Kamu mau punya keyakinan apa? Silahkan, tapi di hatimu. Kamu mau punya sikap apa tentang agama? Silahkan, tapi letakkan pada dirimu. Kamu punya, silahkan. Biasanya pandangan sekuler diikuti dengan kebebasan. Nah, daya tariknya kebebasan, keren, gitu. Lalu ini jebakan-jebakannya, ada kebebasan, orang tertarik dengan kebebasan. Ada perlindungan, kami akan jamin kalimatnya. Setiap orang boleh beragama dan tidak beragama, sama saja gitu. Itu daya tariknya. Dari mana saya tahu? Saya kan sering berhadapan dengan anak muda, Pak, mulai anak, terutama nih ketika diskusinya calon-calon doktor. Saya bisa setengah jam menyimak mahasiswa presentasi dalam kuliah 2,5 jam itu. Saya kalau di Anur sudah nggak tahan, tapi saya harus sabar menyimak. Astagfirullah, paling saya nunduk. Kok begini amat nih mahasiswa ini calon doktor. Dalam hati, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mereka tidak tahu saya nunduk sedang apa. Saya sedang zikir melindungi dari ucapan mereka yang kacau balau. Nunduk saja saya, Pak, setengah jam. Ini udahlah. Nah, nanti giliran saya cacar habis. Tuh. Satu persatu cacar. Ada yang minta ampun, ada yang beristighfar kembali, ada yang melawan total. Terserah suka-suka. Tapi saya sudah bebaskan di hadapan Allah. Karena sudah mengungkapkan itu. Kalau enggak, saya punya wewenang duduk di depan itu tidak gampang. Itu duduk di depan lalu ngajar calon doktor, ya buat saya tidak mudah duduk itu posisi. Gitu kira-kira. Nah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi sekuler yang kedua itu adalah memisahkan. Kata kuncinya tafriq, memisahkan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan umum, disebut ruang publik kehidupan bersama. Agama boleh ada, boleh hidup, boleh kuat apa saja, letakkan pada intinya di wilayah personal. Jangan bawa-bawa ke ruang publik. Ingin contoh konkret, jangan ngomongin politik di masjid, ngomongin aja di luar. Itu juga buah daripada sekuler. Daripada saya bicara di WA nggak karu-karuan, belum tentu menyimak, mendingan kan di masjid seperti sekarang. Itulah kembang-kembang sekuler itu, kayak gitu itu. Ya Allah, tentu bukan orang sekuler itu. Saya yakin tidak. Kalau dijelaskan pasti akan beristighfar, pasti akan mengubah, dan besok-besok DWA akan diizinkan ngomongin politik yang berdasarkan etika, berdasarkan ilmu, bukan politik-politik praktis yang nggak karu-karuan juga. Itu juga ada etika, ada ilmunya, ada pandangan keislamannya. Itu. Jadi kalau di kelas saya harus bersabar setengah jam nunggu mahasiswa presentasi. Kalau DWA saya mencoba 1 bulan sampai ada kesempatan saya datang ke Anur. Karena kalau di WA miskomunikasinya sangat tinggi, salah persepsi, salah apa, saya tidak bisa menjelaskan detail. Waktu saya terbuang, mendingan saya baca skripsi mahasiswa itu terbuang kalau harus melayani di
WA belum tentu pesan saya bisa diterima. Gitu. Itu kira-kira penjelasannya. Jadi pandangan yang kedua itulah yang sekarang sedang booming. Kenapa booming? Karena itu berasal dari Barat. Dan Barat sedang memimpin. Sudah 200 tahun lebih lah, nggak lama-lama. Islam dulu memimpin mulai dari zaman Rasulullah 10 tahun di Madinah, Umar Khulafaur Rasyidin 30 tahun, Bani Umayyah di Damaskus 90 tahun, Bani Abbas 550 tahun. Itu kemudian singkatnya sejak abad 15, 16 Islam jatuh. Tapi nggak jatuh-jatuh banget, masih terus hidup. Lalu Barat memimpin. Ya kalau dihitung dari abad 16 ya 400 tahun, tapi kalau dihitung dari sisi kemajuannya tentang sains itu kan baru abad 17, abad 18 ya, kurang lebih 300 tahun memimpin. Dan sekarang pun orang sudah mulai bosan dengan pandangan-pandangan Barat di Barat sendiri, kecuali di Timur masih bersemangat aja mau mengikuti gitu. Orang sana sudah buntut, di sini masih dianggap kepala. Nah, jadi gimana kalau gitu? Apa yang hilang ketika agama diletakkan di hati? Yang hilang adalah tanggung jawab sosial. Itu yang hilang. Bahwa agama itu adalah kembali kepada dasar, betul, tidak salah bahwa agama itu intinya adalah pribadi. Tadi saya katakan intinya pribadi. Tapi selama kita berada di dunia ini, kita punya tanggung jawab sosial. Kita perlu berbagi, kita perlu peduli, kita perlu mengingatkan. Itu kan ada tausiah, tawasau bil haq, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah. Lalu ketika melihat al-fahsya, al-munkar, itu kan ada nahi anil munkar, ada himbauan, promosi tentang al-ma'ruf. Nah, wilayah ini dipotong, jangan dilakukan. Biarkan saja kamu jadi orang baik, kamu saja sendiri. Gitu. Itu jangan bawa-bawa ke ranah kehidupan bersama. Nah, kehidupan bersama itu banyak ragamnya, ada kehidupan sosial saja, ada kehidupan politik, ada kehidupan ekonomi, ada budaya, sampai ujungnya wadahnya yang paling besar, negara. Itu kan negara itu wadahnya. Gitu. Maka sekuler yang dirumuskan memisahkan kehidupan agama dari kehidupan bernegara. Sering rumusan besarnya itu rumusan besar. Ada juga diturunkan sedikit memisahkan kehidupan agama dari kehidupan bersama. Artinya seorang muslim tidak usah terlampau peka dengan kepentingan-kepentingan bersama. Nah, konkretnya yang saya habis pikir pernah sampaikan di forum, tapi saya dianggap radikal. Inti dakwah, coba dakwah saja ambil contoh. Apa sih inti dakwah? Dakwah itu memang filosofinya mengajak. Sebelum mengajak ada tabligh. Tabligh itu menyampaikan pesan. Dakwah itu mengajak. Jadi kalau tabligh panahnya ini ke sini kepada masyarakat. Kalau dakwah, masyarakat diajak kepada nilai Islam. Kalau sudah menerima, ada irsyad, bimbingan. Konkretnya dakwah itu kan ditujukan kepada yang bukan muslim. Pada prinsipnya itu wilayahnya wilayah ke wilayah eksternal. Tapi sekarang kan itu ada hambatan, dakwah jangan ke sana, dakwah ke dalam saja, internal. Nah, ini juga sekian persen pandangan itu sekuler. Gitu. Tapi ini nggak berat-berat banget. Nah, namanya mengajak kan kepada yang belum Islam. Tapi sekarang dakwah lebih pada pembinaan internal ke dalam. Memang panjang sejarahnya, itu ada kesejarahannya, nggak salah-salah banget ini juga. Itu. Kalau sedikit penasaran kenapa itu terjadi, ini kebijakannya dirumuskan tahun 1968 ketika peralihan dari masa Bung Karno kepada awal Orde Baru. Belum kokoh banget Orde Baru. 1968, presidennya juga belum tetap, masih PJS.
Nah, saat itu ditemukan ada kekuatan-kekuatan di luar Islam yang menyebarkan agama ke dalam kaum muslimin. Oh, ini ternyata gesit banget di luar Islam membawa misi ke dalam kaum muslimin. Sementara kita baru saja selesai menghadapi gelombang berat, yaitu 30 September 1965, lalu diikutinya cukup berat, dan selama 5 Juli 1959 sampai jatuhnya Bung Karno itu kan demokrasi terpimpin dengan Nasakom, itu cukup berat. Oh, rupanya ini dimanfaatkan. Kesimpulannya cukup gencar di luar agama Islam membawa misi-misi ke dalam Islam. Nah, untuk memotongnya dibidakan jangan umat beragama mengajak kepada yang sudah beragama. Itu. Jadi pada saat itu tujuannya positif. Gitu. Udahlah kalau gitu bina aja umat masing-masing gitu. Bina umat masing-masing. Nah, tujuan itu dalam konteks yang dihadapi positif. Udahlah nggak usah ngusuri si tetangga umat lain. Umat kamu aja urus masing-masing. Yang muslim ngurus muslim, tentu di luar Islam juga ngurus umatnya masing-masing. Nah, itu kemudian dirumuskan menjadi 3 kerukunan setelah Orde Baru kokoh, yaitu setelah SUMPR 1973 dan Presiden Soeharto terpilih definitif menjadi presiden. Setelah pemilunya 3 Juli 1971, tapi baru bisa sidang 1973. Lalu sejak itu terpilih Soeharto sebagai presiden, lalu Hamengkubuwono sebagai wakil presiden. Menteri agamanya yang pertama diangkat seorang intelektual, yaitu Profesor Mukti Ali. Nah, yang tadi itu dilanjutkan jadi 3 kerukunan bagus. 3 kerukunan itu kerukunan internal umat beragama, internal dulu. Kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Itu kerangkanya, jadi ada kerangkanya. Nah, karena itu sejak itu dakwah jadi internal saja, padahal konsep dakwah yang Islam. Nah, apakah ini tertutup? Enggak tertutup banget, tertutup secara formal. Bagaimana tidak tertutup? Itu subhanallah, jadi seketat apapun juga Islam itu tenang. Saya melihat, ya Allah, kekuasaan Allah masih ada ruang-ruang. Ketika bicara, misalnya contoh, dulu televisi kan hanya TVRI. Lalu dibuka ruang dakwah. Apa yang mendengar dipastikan muslim saja? Enggak, itu jadi ada ruang-ruang terbuka. Ada RRI radio. Lalu RRI dikumandangkan. Apa yang dengar muslim saja? Enggak. Ternyata walau secara formal ditujukan ke dalam, toh kenyataannya keluar juga. Karena itu angka yang masuk Islam itu tinggi. Itu konversi agama. Itu hasil dakwah. Cuma kalau di Indonesia Timur statistiknya nggak bisa diubah, tetap aja 10%. Saya tanya kepada kawan-kawan para mubalik di NTT, ini kenapa data nggak bisa diubah? Pak, ini data berapa abad pun juga tetap aja kami 10%. Padahal kenyataannya meningkat. Kenapa 10%? Itu ada hubungannya dengan komposisi PNS. Kalau ada pengangkatan 10 PNS, muslim kasih aja 1, cuma 10% kok. Gitu. Padahal sebetulnya datanya sebenarnya enggak. Itu jadi data yang masuk itu kita kelemahnya di data. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sekuler seperti ini ya dibilang sekuler juga iya, dibilang tidak juga iya. Cuma itu hanya pada kembang-kembangnya. Antara yang tengah dengan yang sedang itu hampir tipis lah. Gitu. Seperti. Jadi kalau ada sekelompok kaum muslimin yang ingin lebih ketat, saya kira positif. Tuh, jangan dianggap radikal. Oh, mereka ingin lebih beragama, lebih murni, lebih jernih, tidak apa-apa. Tapi yang sekuler itu begitu. Di negara sekuler pun juga agama tidak bisa ditutup 100%. Nanti kapan-kapan saya jelaskan ada ayat Qur'annya. Tidak bisa. Manusia tidak bisa menutup cahaya Allah. Yuriduna yutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Kan juga
Tapi tetap saja tidak bisa menutupnya. Jadi celah-celah sekuler yang paling berat pun tidak ketutup banget, karena agama ini cahaya dan dibutuhkan oleh orang, oleh manusia. Gitu. Nah itu kira-kira sekuler yang sedang itu. Gimana yang ringan? Yang ringan itu saya akan bacakan. Sekarang sudah waktunya sudah siang, tidak akan banyak. Satu ayat lagi. Coba kita akan membuka, subhanallah, surat Ar-Rum. Ini ada Pak Rum. Tapi surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 7. Setelah ini kita diskusi sampai jam 6. Sudah ditemukan surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 7. Ayatnya pendek. Pak Ajar berkenan untuk membacakan qori kita? Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Nah, ini ya'lamuna, saya akan terjemahkan kata-kata lagi. Ya'lamun, mereka mengetahui. Dari kata ilmun, mereka punya ilmu, mereka mengetahui. Dohiron, fenomena luar, minal hayati dunya, tentang kehidupan dunia. Jadi semua kehidupan dunia dipelajari sehingga melahirkan pengetahuan, pengertian, pemahaman. Mulai dari aspek politik, aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi. Kalau menggunakan kerangka ilmu ada 3: ilmu kealaman, ilmu sosial, ilmu humaniora. Pokoknya semua diungkap. Ada jurusannya, ada kompetensinya, ada keahliannya, ada pengembangannya. Di LIPI itu tergambar betul. Ada lembaga ilmu pengetahuan, konsorsium ilmu kealaman, fisika, kimia, matematika. Ada kelompok sosial, ada kelompok budaya, semua terakomodir. Tahu banget. Tapi wahum, dan mereka anil akhirah, tentang akhirat, hum, mereka gopilun, abai, lalai. Itu urusan dunia mengetahui dengan mendalam, urusan hidup setelah mati, urusan akhirat diabaikan. Jadi ada ketidakseimbangan. Nah itu juga sekuler paling ringan, itu paling ringan begitu. Tidak imbang, Pak. Mestinya imbang. Boleh panjenengan ahli fisika, tapi ilmu Anda tentang fisika mengokohkan tentang adanya Allah, bahwa alam ini berubah, bahwa alam ini baru. Anda ahli biologi, monggo sampai rosihuna, mendalam tentang biologi. Tapi ketika menjelaskan tentang kehidupan, proses kehidupan, itu tidak natural. Itu ada sang pencipta, Allah. Anda ahli matematika, silahkan saja. Tapi jangan sampai menghitung 5 tambah 5 10, faktanya 8. Kemana? 2 lagi masuk kantong. Itu di atas kertas hitungannya benar, 5 tambah 5 10. Tapi faktanya hanya 8 atau 9. Kenapa? Ini tidak islami. Tidak islaminya di mana? Bukan tidak bisa ngitung, tapi tidak jujur dengan hitungan pada saat hitungan itu diterapkan. Itu karena ilmu itu ada sisi aksiologi, manfaat dan kegunaan. Gitu. Nah kalau begitu ini sekuler. Nah siapa yang sekuler seperti ini? Kaum muslimin juga banyak. Gitu. Jadi ini sebetulnya kategorinya sekuler, tapi ini tingkat ringan. Walaupun ringan kan membahayakan, bukan itu sebenarnya yang dipandang oleh Al-Quran. Apakah Al-Quran melarang kita jadi ahli fisika? Bukan. Jadi ekonom? Bukan. Tapi jadilah ekonom yang islami. Apa Al-Quran islami? Ada kejujuran, ada objektivitas, lalu ada ilmunya bermanfaat untuk mensejahterakan rakyat, mensejahterakan orang banyak. Jangan sampai kita punya alam tapi kita tidak berdaulat tentang alam kita. Kita punya kekayaan tapi kekayaannya tidak dikuasai oleh kita. Itu seharusnya.
Saya kira demikian kuliah kita pagi ini. Mohon maaf apabila melebar, apabila contoh-contohnya terlampau tajam, tapi kembali lagi bahwa begitulah makna sekuler menurut Al-Quran. Jadi ada yang kelas berat, ada yang kelas sedang, ada ringan. Ini versi saya, wallahu a'lam. Itu kalau keliru semoga Allah memberikan pengampunan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, keterbatasan wawasan, tapi dengan keterbatasannya tetap saya ingin berbagi. Demikian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.